Cara membuat anak laki-laki atau anak perempuan menurut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagi saudara-saudara kami yang menginginkan seorang putra atau seorang putri, maka perhatikanlah sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari Thauban maulanya Rasulullah SAW. Thauban bercerita ada seorang pendeta Yahudi yang mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian Yahudi bertanya kepada Rasulullah, qala al-Yahudiyu, qala telah berkata al-Yahudiyu oleh orang Yahudi. Ini seorang pendeta dari kalangan Yahudi yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jitu as'aluka an syai'in la ya'lamhu ahadun min ahlil ardi illa nabiyyun. Jitu telah datang oleh saya, kata Yahudi, as'aluka, agar bertanya oleh saya kepada Muhammad an syai'in, tentang sesuatu, la ya'lamhu, yang tidak akan mengetahuinya, ahadun, oleh seorang pun, min ahlil ardi, daripada penduduk bumi, illa nabiyun, kecuali seorang nabi. Jadi pertanyaan saya ini tidak akan diketahui oleh siapapun dari seluruh penduduk bumi ini kecuali seorang nabi. Au rajulun au rajulani, atau oleh seorang laki-laki atau dua laki-laki sajalah dari seluruh penduduk bumi ini. Jadi nggak ada yang tahu kecuali seorang nabi atau satu orang atau dua orang saja, kata pendeta Yahudi itu. Qala, bersabda oleh Rasulullah SAW, yang fauka in haddatsuka, apakah akan bermanfaat kepadamu, kata Rasulullah, jika aku berbicara denganmu, apakah ucapanku akan bermanfaat kepadamu? Qala, berkata oleh dia Yahudi, asma'u bi'udunayya, saya mendengar wahai Muhammad dengan kedua telingaku. Aku akan mendengarkannya, dan kalau engkau bisa menjawabnya dengan benar, maka aku akan masuk Islam, begitu. Qala, berkata oleh dia Yahudi, jitu as'aluka 'anil waladi, jitu telah datang oleh saya, as'aluka, bertanya oleh saya kepadamu, 'anil waladi, tentang proses terjadinya anak. Loh, ini seorang Yahudi ini ingin ngetes kepada Nabi Muhammad SAW, benarkah dia seorang nabi ataukah tidak. Maka Rasulullah SAW ditanya tentang proses terjadinya anak. Qala, bersabda oleh Rasulullah SAW, ma'ur rajuli abyadu, airnya laki-laki, abyadu, yaitu berwarna putih. Wahai Yahudi, perhatikan nih, air laki-laki itu warnanya putih. Wa ma'ul mar'ati asfaru, dan airnya perempuan asfaru, yaitu berwarna kuning, kekuning-kuningan. Di dalam hadis lain, airnya laki-laki itu putih kental, ghalidun abiyadun, kental warna putih. Sedangkan kalau airnya perempuan, yaitu raqiqun asfaru. Raqiqun artinya adalah encer, tidak kental, tapi ya agak pelikat-pelikat begitu ya, tetap nggak langsung encer begitu ngalir, nggak, ya pelikat-pelikat lah, tapi berwarna kayak kekuningan. Faidastama'a, lalu apabila berkumpul oleh keduanya, yaitu airnya laki-laki dan perempuan bertemu, fa'ala mani rajuli maniyal mar'ati adzkara bi'idnillahi, kalau keduanya bertemu kemudian ternyata airnya laki-laki lebih dominan, mampu mendahului pada airnya perempuan, kalau biidznillah, maka akan terjadi anak laki-laki dengan izin Allah. Wa idza ala manil mar'ati maniyat rajuli, dan apabila
berada di atasnya oleh maninya wanita, mani rajuli di atas maninya laki-laki, anatha bi'idznillah, maka akan terjadi anak perempuan dengan izin Allah. Qala al-Yahudi, telah berkata oleh Yahudi, laqad shadaqta, sungguh benar engkau Muhammad, wa innaka lanabiyyun, dan sesungguhnya engkau adalah seorang nabi. Tsumma sarafa fadzaba, lalu Yahudi itu pergi, ya berpaling dan pergi. Tetapi dalam hadis lain Yahudi itu langsung masuk Islam, kayak gitu, masuk Islam. Karena memang dia datang kepada Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar ngetes, tetapi dia juga ingin mengetahui apakah dia benar seorang nabi atau tidak. Nah, ternyata Rasulullah SAW ditanya tentang proses terjadinya anak, kemudian Rasulullah menjawab, airnya laki-laki itu warnanya putih kental, sedangkan airnya perempuan warnanya kekuning-kuningan dan encer. Apabila kedua air mani ini bertemu, dan apabila air maninya laki-laki lebih dominan menguasai kepada air maninya perempuan, maka anaknya akan terjadi anak laki-laki. Sebaliknya, kalau maninya perempuan itu lebih dominan, lebih kuat di atasnya maninya laki-laki, maka akan terjadi anak perempuan. Oleh sebab itulah, menurut penjelasan dari para ulama, jika ingin memiliki anak laki-laki, maka syaratnya sang laki-lakinya harus kuat, harus prima, harus strong begitu, ya kuat. Dan perempuannya tidak terlalu kuat, artinya perempuannya yang harus banyak berpuasa. Jadi sang istri banyak berpuasa, kemudian sang suami harus strong, pikirannya fresh, ya pikirannya fresh, tubuhnya sehat, kemudian menjaga kekuatan prima begitu. Kemudian tatkala mereka melakukan hubungan karena istrinya sering berpuasa, maka diharapkan sperma laki-laki lebih kuat, sperma perempuannya lemah. Nah, kalau berhubungan, insya Allah akan terjadi anak laki-laki. Ini bukan masalah kalau naik dari kanan atau kiri, enggak begitu, itu nih mitos. Karena ada yang mengatakan kalau naik dari kanan atau kalau turun dari kiri, Allah bingung tuh, malah membingungkan. Kayak yang namanya bercinta itu ya mau ke kanan atau kiri terserah lah, nggak harus naik kanan turun kiri atau sebaliknya. Lah inilah menurut konsep Nabi. Kalau memang ingin anak laki-laki, sekali lagi, maka sang suami yang harus prima, harus kuat, sedangkan istrinya harus puasa, banyak puasa. Nah, kalau di akhir zaman ini kenapa sih banyak anak perempuan? Ya karena laki-lakinya banyak stres, sering capek, lemah. Sedangkan wanitanya kan udah enak-enakan di rumah, enak-enakan di rumah, kemudian mereka melakukan percintaan. Ya jelas sekali spermanya wanita lebih kuat, lebih dominan. Akhirnya terjadilah banyak anak wanita di akhir zaman. Demikianlah penjelasan ini dari hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 215. Semoga manfaat, tapi kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab. Well.